मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Rohani Hazain. Di dalam program ini kita insya Allah ta'ala akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi menjadi kitab Rohani Hazain. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas buku ke-7 dalam jilid ke-18, melanjutkan pembahasan dari episode sebelumnya mengenai buku Ismate Anbiya, yang berarti kesucian para nabi. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa, Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita lanjutkan pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat selalu ya Pak ya? Iya. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan buku yang sama dengan dua episode sebelumnya, yakni buku Ismate Anbiya. Dalam episode sebelumnya kita membahas mengenai najat, bagaimana kita memperoleh keselamatan dan filosofi syafaat ya Pak ya. Dan kira-kira untuk episode kali ini apa poin-poin menarik lainnya yang akan kita bahas? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dalam episode kali ini kita akan membahas beberapa poin. Di sini saya memberikan tanda dari beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Sekitar ada 4 poin yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu yang pertama adalah kita akan membahas berkenaan dengan kaitan antara ismat yang tadi kesucian dan syafaat ya, dan syafaat. Yang kemudian selanjutnya kita akan membahas berkenaan dengan kedudukan sifat lahud dan sifat nasud ya. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas berkenaan dengan hal apa yang diperlukan untuk menciptakan hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu makna istighfar atau makna istighfar yang sebenarnya, yang hakiki dan sebenarnya ya. Baik. Artinya ada 4 poin yang menarik di sini. Pertama ada kaitan antara ismat dan syafaat, kedudukan sifat lahud dan nasud ya. Kemudian bagaimana atau apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperlukan untuk menciptakan hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Yang keempat adalah makna istighfar yang hakiki ya Pak ya? Ya. Baik, kita masuk ke poin pertama, pembahasan pertama mengenai kaitan ismat, artinya kesucian, dan syafaat atau rekomendasi. Maka silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Hadrat Masih Maud salam, sebenarnya sebelum ini saya ingin menyampaikan berkenaan dengan buku ini ya. Karena mungkin buku ini memang tadi yang sebagaimana disampaikan ya, tulisan tangan dari Hadrat Masih Maud salam saja dalam makalah ini ada 29 halaman. Tapi ketika dituangkan dalam majalah Review Arab Religion itu ada menjadi banyak lah, sekitar 50 halaman. Tetapi karena ini bentuknya sebelumnya adalah makalah, tentu dalam penulisan makalah itu rata-rata semuanya adalah poinnya gitu ya. Sehingga walaupun buku ini tipis, tapi ketika kita menjabarkan poin-poinnya tentunya menjadi semua poinnya gitu. Jadi semua buku yang harus kita jabarkan. Tapi di sini saya berusaha untuk bisa meringkas poin-poin yang atau pikiran utamanya saja. Nah, di sini yang pertama berkenaan dengan poin kaitan antara ismat dengan syafaat. Di sini Hadrat Masih Maud salam bersabda bahwa tidak ada satu kaitan yang hakiki ya. Yang hakiki tidak ada antara ismat dengan
syafaat. Karena mafhum ismat hanyalah sampai batas menyelamatkan manusia. Ya, sampai batas menyelamatkan manusia dari dosa. Dan definisi dosa di sini, di sini beliau menyampaikan berkenaan definisi dosa bahwa manusia menjadi layak untuk dihukum setelah melanggar perintah Tuhan dengan sengaja. Manusia akan berdosa ketika mereka melanggar perintah Tuhan dengan sengaja. Ya, suatu perbuatan dikatakan dosa adalah ketika seseorang dihukum setelah melanggar perintah Tuhan, ya, melalui suatu perbuatan. Maka dalam hal ini diperlukan adanya perintah Tuhan sebelum melakukan dosa. Jadi harus ada perintah Tuhan dulu yang jelas. Baru ketika melanggar dari perintah itu, baru kata dosa itu dapat disematkan dalam perbuatan tersebut. Kemudian perintah itu juga telah sampai kepada pelaku dosa. Itu intinya ya. Perintah itu sudah sampai kepada pelaku dosa. Selanjutnya, setelah itu sehubungan dengan pelaku perbuatan tersebut, akal sehat menyarankan bahwa pada hakikatnya ia sudah layak dihukum karena melakukan perbuatan melanggar perintah. Tetapi ada satu contoh pengecualian yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud di sini, yaitu ada seorang yang berada di negara yang sangat jauh, ya, sangat jauh sehingga syariat Tuhan tidak sampai ke orang tersebut. Jadi jika salah satu atau beberapa perintah syariat dilanggar, maka bertentangan dengan perintah ilahi itu, dia bukanlah orang yang berdosa. Jadi kalau salah satu syariat dilanggar, walau terus syariat itu belum sampai kepadanya, maka orang itu tidak dikategorikan sebagai seorang yang berdosa. Tetapi di sini beliau menyampaikan bahwa karena ia tidak mendapatkan informasi tentunya tentang syariat tersebut. Tetapi jika dia dalam kondisi memiliki akal dan sudah memahami akan sesuatu, kemudian mulai menyembah berhala dan menjadi menyimpang dari ketauhidan Allah Ta'ala, maka meskipun syariat tidak sampai kepadanya, tetap saja dia adalah seorang yang berdosa. Ya, jadi ada dua hal yang seakan-akan suatu hal yang sama, tetapi dua perlakuan yang berbeda. Ya, karena tauhid yang dibawa oleh Al-Quran bukanlah suatu perintah seperti Trinitas kekristenan yang tidak terpatri dalam fitrat manusia secara umum ini. Karena di sini dikatakan ada dua, nafsani fitrat dan basyari fitrat. Kalau nafsani itu insani. Jadi insani ini dia manusia secara umum. Kalau basyari ini adalah manusia secara khusus. Makanya dalam Al-Quran kita sering menyampaikan tidak ada insani rasul ya, tapi ada basyarur rasul ya. Kemudian di sini disampaikan melainkan telah terpatri dalam fitrat manusia sejak zaman dahulu. Bukannya tidak terpatri, tapi melainkan sudah terpatri sejak zaman dahulu. Makanya di dalam Al-Quran kita bisa contohkan ya, ini berkaitan dengan manusia primitif dan modern ya. Nah, kalau manusia primitif walaupun dia sudah karena mereka informasi belum masuk, karena mereka tidak memiliki akal ya, tidak memiliki istilahnya berkenaan dengan hal-hal yang etika atau adab ya, mereka tidak memilikinya. Mereka hanya mengetahui bagaimana cara untuk bertahan hidup ya. Sedangkan orang manusia modern, mereka sudah memiliki akal, mereka sudah memiliki adab, peradaban sudah sangat modern gitu ya misalnya. Tapi ketika syariat itu belum sampai kepada mereka dan mereka melanggar salah satu syariat itu, mereka tidak dikategorikan sebagai seorang yang berdosa. Tetapi ketika yang mereka lakukan itu sudah di luar istilahnya bisa dikatakan syirik ya, itu mereka digolongkan sebagai orang yang berdosa. Karena apa? Karena di sini Allah Ta'ala sendiri berfirman dalam Al-Quran bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim, fitratallah allati fitratan nas alaiha. Ya. Jadi fitrah Allah yang dengannya dia menciptakan manusia ya. Oleh karena itu bertentangan dengan
bertentangan dengan ini syarat sampainya syarat sampainya syariat kepadanya tidak diperlukan, ya. Syarat sampainya syariat kepadanya tidak diperlukan, maksudnya kepada orang-orang yang sudah balik, sudah mengerti, sudah memiliki akal maupun sudah memiliki pemahaman berkenaan dengan syariat tersebut, ya. Hanya syarat manusia yang berakal yang diperlukan. Nah, jadi sampainya syariat tidak diperlukan, tapi yang diperlukan adalah manusia berakal. Karena memang sudah fitratnya. Jadi Islam ini, agama ini hanifan, ya. Hanifan, sehingga memang sudah sewajarnya manusia yang berakal harus memahami sendiri bagaimana mereka membaca alam ini. Bahwa alam ini tentunya ada satu yang maha berkuasa, yang menciptakan alam ini. Sehingga ketika mereka menyimpang atau mereka syirik gitu, mereka melakukan menduakan dari sosok atau wujud itu, maka secara fitrah mereka sudah melanggarnya, ya. Kemudian di sini kecuali, kata beliau, bagi mereka yang belum balik atau gila. Itu kan sudah jelas, ya. Nah, dalam hal ini mereka yang belum balik dan gila itu dianggap atau dikategorikan sebagai seorang yang maksum, ya. Kemudian di sini beliau menyampaikan bahwa dengan demikian jelas bahwa tidak ada keterkaitan pribadi antara ismat dan syafaat, karena sesuai dengan definisi yang tadi saya sampaikan, anak-anak yang belum balik dan lahir dengan kelainan mental juga adalah maksum atau tidak berdosa. Sebabnya adalah mereka tidak layak mendapatkan hukuman karena melakukan dosa dengan sengaja, dan di mata Allah Ta'ala mereka juga tidak pantas dihukum karena melakukan suatu perbuatan. Nah, ini salah satu kaitan antara ismat dan syafaat. Nah, itulah. Ya, baik. Dari tadi yang Bapak sampaikan, pada intinya adalah kaitan ismat dan syafaat ini tidak secara langsung ada berkaitan, ya Pak, ya, intinya. Baik, kita lanjut ke poin kedua mengenai kedudukan sifat lahud dan nasud. Bagaimana penjelasan Habib Masih Maud mengenai hal ini? Ya. Nah, di sini saya langsung aja, ya, berkenaan dengan kedudukan sifat lahud dan nasud ini. Di sini beliau menyampaikan bahwa perlu juga bagi seorang pemberi syafaat supaya hatinya luluh oleh simpatinya kepada yang ingin diberi syafaat. Nah, supaya harus memiliki simpati dulu, ya. Seolah-olah ia akan membuatnya marah dan sangat cemas, seolah-olah anggota tubuhnya terpisah dengannya, lalu kesadarannya pun akan tercampur aduk. Kasih sayang atau simpatinya telah membawanya kepada makom atau kedudukan yang lebih baik dari ayahnya, ibunya, dan setiap yang berduka. Sehingga ketika kedua keadaan ini akan lahir di dalamnya, maka akan terjadi seolah-olah dari satu sisi ia berpasangan dengan makom lahud, ya, dan di sisi lain ia berpasangan dengan makom nasud. Baru ketika kedua hal ini berpasangan atau sudah berada dalam tingkatan yang sama, maka baru jembatan keduanya akan menjadi seimbang. Jadi ketika kedua sifat ini, lahud dan nasud ini, semuanya sudah seimbang, sudah semuanya sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa ada keistimewaan yang harus dilakukan dalam hal mencapai kedudukan atau makom nasud dan lahud dan nasud ini, sehingga orang itu ketika kedudukan keistimewaan keluar biasaan yang diperlihatkan dari sifat lahud dan nasud ini, maka mereka bisa dikategorikan sebagai seorang pemberi syafaat yang sejati. Iya, baik. Untuk merefresh apa itu lahud dan nasud, ya Pak, ya. Ya. Pada episode sebelumnya kita telah membahas ini. Sifat lahud adalah sifat atau kemampuan untuk menarik karunia Allah Ta'ala, ya Pak, ya. Ya. Dan sedangkan sifat nasud adalah kemampuan atau sifat atau kualitas untuk menyebarkan karunia yang telah diperoleh tersebut kepada umat manusia, ya Pak, ya. Benar. Baik. Dan seorang pemberi syafaat memiliki kadar yang setara, ya Pak, Mas. Ya. Kualitas lahudnya sama dengan kualitas nasudnya. Ya. Ya. Untuk menjadi seorang pemberi syafaat. Baik. Lanjut ke poin selanjutnya. Apa yang diperlukan, apa yang harus dilakukan agar terciptanya hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala? Bagaimana penjelasan Habib Masih Maud di sini? Nah, di sini
simpel sekali ya, sederhana sekali penjelasan Masih Maud berkenaan dengan apa yang harus dilakukan untuk menciptakan hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala ini. Tentunya di sini beliau Hazrat Masih Maud menyampaikan ada dua hal yang kita lakukan dalam hal menciptakan hubungan ini, yaitu kita mengambil manfaat dari ihsan dan husn Allah Ta'ala. Maksud dari kita mengambil manfaat ini adalah maksud dari ihsannya tentunya yang pertama adalah sifat-sifat akhlaki Allah Ta'ala yang telah disaksikan oleh seseorang dalam hubungannya dengan dirinya sendiri. Ya, seperti saat dalam keadaan tidak berdaya, merasa rendah hati, terus merasa rendah diri, lemah di mana ia menginginkan atau Allah Ta'ala menjadi penolongnya. Ya. Terus kemudian di sini pada saat kebutuhan atau saat dia memerlukan sesuatu, jadi di sini Allah sendiri yang akan memenuhi kebutuhannya. Jadi ihsan di sini maksudnya yang saya sampaikan tadi yaitu sifat-sifat akhlaki Allah Ta'ala yang telah disaksikan oleh seorang dalam hubungannya dengan dirinya sendiri. Di bagaimana seorang itu menciptakan hubungan dengan dirinya sendiri sebenarnya supaya bisa menciptakan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan dalam suatu hadis qudsi yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya sendiri maka dia akan mengenal Allah Ta'ala, ya, atau Tuhannya. Nah di sini itu kaitannya dengan mengambil manfaat dari ihsan tersebut. Kemudian di sini yang kedua adalah maksud dari husn. Nah di sini Hazrat Masih Maud menyampaikan bahwa maksud dari husn ini adalah sifat-sifat indah yang juga terlihat dalam bentuk ihsan. Misalnya ada sifat-sifat rafqun ya, rafqun yang di sini kalau secara bahasanya rafqun itu berteman-teman gitu ya. Terus ada lutf, lembut, lemah lembut, rububiyat, maha pemelihara, ya. Terus dan rahim yang ditemukan dalam sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi mengambil manfaat dari ihsan dan husn ini memang sangat penting, sehingga ini akan menjadi satu hal atau faktor ya supaya hubungan kuat dengan Allah Ta'ala itu bisa tercipta. Ya, baik, sangat menarik ya Pak ya, mengambil manfaat dari ihsan dan husn Allah Ta'ala. Baik, poin terakhir adalah mengenai makna istighfar yang hakiki. Bagaimana Hazrat Masih menjelaskan? Nah, mengenai makna istighfar yang hakiki dan sebenarnya ini di sini sedikit saja yang ingin saya sampaikan, dan memang banyak sekali yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud, tapi pada intinya di sini beliau menyampaikan bahwa makna sejati dan asli sebenarnya dari istighfar adalah meminta kepada Allah agar tidak ada kelemahan kemanusiaan yang terlihat, ya, yang sifatnya manusiawi tidak terlihat, dan agar Allah memberikan dukungan dan pertolongannya dengan meletakkannya di dalam perlindungan kekuatannya. Ya. Kata ini sabda Hazrat Masih Maud, kata ini maksudnya istighfar diambil dari ghafara yang berarti menutupi, sehingga maknanya adalah agar Allah menutupi kekurangan atau kelemahan alami orang yang beristighfar dengan kekuatannya, ya. Namun setelah itu makna kata ini diperluas bagi orang biasa, sehingga dapat juga dimaknai bahwa Allah menutupi dosa yang telah terjadi. Namun makna asli dan sejatinya adalah bahwa Allah dengan kekuatan ketuhanannya melindungi orang yang beristighfar dari kelemahan alami dan memberikan kekuatan dengan kekuatannya, memberikan ilmu dengan ilmunya, dan menerangi dengan cahayanya. Karena Allah tidak terpisah dari manusia setelah menciptakannya. Nah, itu makna yang sejati dari istighfar ini. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sejak menciptakan kita, sejak menciptakan manusia itu tidak pernah terpisah atau tidak pernah memisahkan dirinya. Tapi manusialah yang menciptakan satu gap ya, satu jarak-jarak sehingga mereka terpisah dari Allah Ta'ala itu sendiri, dari Allah Ta'ala ya. Nah sehingga memang di sini secara hakiki, secara mana sebenarnya
sebenarnya beristighfar. Kata istighfar itu adalah bagaimana Allah sebenarnya, karena Allah itu berada di tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Allah Ta'ala itu selalu ketika kita memohon ampun, memohon beristighfar kepadanya, dia siap untuk menutupi kelemahan atau dosa-dosa yang sudah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan. Iya. Iya. Baik. Artinya memang ini suatu pemahaman di luar sana ya, bagaimana kalau kita beristighfar itu kita telah melakukan dosa ya Pak ya. Iya. Kita melakukan dosa baru kemudian kita beristighfar mohon ampun atas dosa yang telah kita lakukan. Maknanya Hadrat masih mau sampaikan di sini cukup indah ya Pak ya, cukup luas. Sebagaimana tadi sebelumnya juga kita pernah membahas bahwa manusia itu memiliki fitrat yang lemah ya Pak ya, senantiasa terjerumus dalam kegelapan ya, segala hal kepada hal-hal yang negatif ya Pak ya. Dan ketika kita beristighfar bukan berarti kita telah masuk atau telah melakukan dosa itu. Iya. Di sini kita memohon perlindungan agar kita terhindar dari sifat yang lemah kita itu, kelemahan fitrati kita itu. Dan sisi lainnya sangat menarik lagi, supaya Allah Ta'ala melindungi kita, memberikan kekuatan kita agar dapat melakukan hal-hal yang baik ya Pak ya. Iya. Itu dua hal yang sangat menarik untuk kita tanamkan di dalam diri agar senantiasa beristighfar, memperoleh kekuatan ya Pak ya, agar perlindungan Allah Ta'ala. Ya baik, itu saja hal yang dapat kita bahas dalam episode kali ini. Mudah-mudahan poin-poin yang telah kita diskusikan, yang telah Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan buku Ismate Anbiya, buku ke-7 dalam jilid ke-18 Ruhani Hazain. Dan ini masih belum akhir dari pembahasan buku ini, kita masih akan berjumpa dalam episode selanjutnya masih mengenai buku yang sama. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की